Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun
tanpa bukti rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate. Di salah satu majelis pengajian, Habib Rizik pernah menyampaikan bahwa dalam Islam korupsi adalah dosa besar yang menyengsarakan masyarakat. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap praktik korupsi karena mencuri hak rakyat sama saja dengan zalim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Lebih jauh lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana kata Rasulullah, tangan yang mencuri harus dipotong meskipun nilainya hanya 1/4 dinar. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam memberantas pencurian atau korupsi, bahkan untuk jumlah yang kecil sekalipun. Nah, jika korupsi adalah dosa besar, maka melemahkan lembaga yang bertugas memberantas korupsi sama saja dengan mendukung kemungkaran. Di dalam Islam, diam terhadap kemungkaran adalah bentuk pelanggaran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat ke-79 yang artinya, ketika mereka tidak melarang satu sama lain dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan, maka sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka perbuat itu. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa pemimpin yang melindungi pelaku korupsi atau melemahkan upaya pemberantasan korupsi termasuk dalam kategori zalim. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-58, Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nah, lalu jika seseorang pemimpin melemahkan lembaga anti korupsi demi melindungi keluarganya, maka tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan antara keluarga, teman, atau orang lain dalam menegakkan hukum. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian laknat dan mereka melaknat kalian. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah pengungkapan mengejutkan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Apa yang disampaikan Hasto ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan besar selama ini, yaitu siapa sebenarnya dalang di balik revisi Undang-Undang KPK. Hasto mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang KPK bukanlah inisiatif PDIP, melainkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, yang saat itu maju sebagai calon wali kota di Pilkada 2020. Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Jokowi, Hasto sempat mempertanyakan keseriusan Jokowi mencalonkan Gibran dan Bobi. Dia mengingatkan bahwa jabatan wali kota adalah posisi rawan gratifikasi dan korupsi. Namun tak lama setelah itu, seorang menteri kepercayaan Jokowi mendekati Hasto untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Menteri tersebut mengaku telah mendapat arahan dari Jokowi untuk melemahkan KPK. Salah satu poin utamanya adalah membatasi kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan mempersulit penyidik independen bergabung dengan lembaga anti rasuah itu. Bahkan disebut-sebut dibutuhkan dana hingga 3 juta dolar Amerika Serikat untuk memuluskan rencana ini. Dan hasilnya, revisi Undang-Undang KPK disahkan sebelum Pilkada serentak 2020 digelar. Gibran dan Bobi pun terpilih sebagai wali kota tanpa ancaman hukum dari KPK yang sudah dilemahkan. Sungguh sebuah langkah strategis yang sangat kontroversial. Hasto menegaskan bahwa apa yang dia ungkapkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ini juga jawaban tegas untuk Novel Baswedan yang pernah menuduh PDIP sebagai dalang di balik pelemahan KPK. Saat dikonfirmasi, juru bicara PDIP Guntur Romli mengaku tidak mengetahui soal akun YouTube yang mengunggah video tersebut. Namun dia membenarkan bahwa materi yang disampaikan Hasto memang pernah didengarnya sebelumnya. Dan inilah fakta yang diungkap Hasto Kristianto. Apakah ini jawaban yang selama ini kita cari atau justru memunculkan lebih banyak lagi pertanyaan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.